Halo semuanya sobat mega bangsa, selamat pagi. Kali ini kita akan mulai masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Silakan dengarkan materi berikut ini. Selamat pagi semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Ibaral dan kita akan vlog suasana lingkungan di mana sekolah terus. Dan perlu kalian lihat di sebelah kiri kamera ini ada ruangan Bapak Kepala Bangsa yaitu Bapak PNI. Kita akan lihat dari ruangan dalam dan lihat ada ruangan terus ada kamera Kepala Bangsa dan sebelah kanan kamera ini ada ruangan kuliah. Oke, dan masih banyak ruangan di samping ruangan sekolah ini. Oke guys, ini ruangan guru dan kita akan mencoba ke atas. Yuk, mari saksikan. Nah, ini ruang guru, dewan guru dari SMK Megabangsa Nusa. Alhamdulillah guru dari SMK Megabangsa Nusa ini berkembangkan di bidang masing-masing. Oke, yuk kita lanjut naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita akan melihat beberapa ruangan yang dimana paling center itu ruangan tata usaha, di mana kepala TU SMK Megabangsa bertugas di ruangan ini, dan di samping kanan kamera ada ruangan 11 multimedia, di sampingnya ada ruangan 11 PAJ, dan boleh kita lihat lorong lantai 2 ini yang sangat luas, bisa untuk bercengkrama pada saat istirahat dimulai. Nah, di sini ruangan 11 OTKP SMK Megabangsa perlu dilihat. Nah, ini suasana ruangan ini kelas rapi dan nyaman. Oke. Yuk. Kita lihat ruangan di lantai 2 ini ada ruangan 11 PKJ, 12 multimedia, dan ada 12 apa? Cukup banyak ruangan ya di lantai 2. Dan ada ruangan UKS. Oh iya, sempat lupa saya. Di sini lantai 2 juga ada fasilitas ruangan UKS di SMK Megabangsa. Jadi jangan takut ketika ada sakit atau apa, kita sudah melengkapi ruang UKS dengan peralatan yang siap. Yuk, kita kepoin di lantai 3. Itu dia, lumayan cukup kuat tenaga. Karena memang lantai di SMK Megabangsa ini cukup banyak. Sudah kalau masukin ruangan
suasana di dalam ruangan cukup rapi ya. Dari ruangan praktek administrasi perkantoran di SMK. Oke, yuk kita tutup kembali. Masuk ke ruangan perpustakaan dan ruangan OSIS di SMK Megabangsa. Bisa dilihat. Oke, ya. Dan di sana depan kameranya ada ruangan BP. Lanjut, kita lihat ruangan selanjutnya. Di sini ada ruangan PKJ. Karena ruangan ini tempat perakitan jaringan dan komputer. Tempatnya praktek para jurusan PKJ. Yuk. Tutup ya. Oke, kita naik ke lantai 4. Ya, lantai terakhir. Ya, kita sudah sampai di lantai 4. Lihat suasananya, di sini masih kemungkinan ada penambahan ruangan baru. Sudah direncanakan. Saya akan membuat lab dan fasilitas lainnya yang belum terjadi. Dan ini ada ruangan praktek dari multimedia. Ya. Di suasana ruangannya masih banyak komputer dan rapi dan sensor yang mumpuni di sana. Dan file-file yang untuk pembuatan desain, animasi, dan video. Yuk, kita lihat ke bawah. Oke, sekian dari saya. Untuk yang berat kita akan mulai dari bawah, lantai 2, lantai 3, dan alhamdulillah mudah-mudahan penonton sudah bisa menjiwai ya bagaimana kita merasakan berada di lingkungan SMK Megabangsa ini. Pastinya akan sangat nyaman, asik, dan menyenangkan. Mungkin saya Fakhrul Barok menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada kali ini. Saya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Megabangsa, akan menjelaskan tentang K13 itu apa. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian dalam K13. Dalam K13 ini kita memiliki yang namanya kebijakan umum penilaian, yang mana setiap landasan penilaian itu berisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, PP nomor 32 tahun 2013, Permendikbud nomor 54 tahun 2013, sampai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Prinsip dan pendekatan penilaian, yang pertama itu ada prinsip, yang kedua ada pendekatan. Di dalam prinsip ini kita memiliki yang namanya ada syar'i, objektif, adil, terpadu, ekonomis, transparansi, menyeluruh, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Dan dalam pendekatan ini juga ada 4 acuan, yang mana yang pertama itu ada PAK, penilaian acuan kriteria, yang mana di situ terdapat KKM,
baik itu KKM pengetahuan dan KKM sikap. Karakteristik penilaian di sini ada 5. Yang pertama itu belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan teknik penilaian variasi. Yang mana jenis penilaian itu ada banyak. Nanti setiap murid itu akan berbeda. Yang pertama itu ada penilaian otentik, penilaian diri berbasis portofolio, baik itu UTS, UAS, sampai juga ujian tingkat kompetensi maupun tingkat mutu nasional. Dalam jenis penilaian ini juga ada banyak pelaku yang mana mereka itu memberikan nilainya. Yang pertama itu ada guru, yang kedua siswa, dan juga sekolah yang mana pemerintah yang mewakili. Sistem penilaian K13 itu ada 4. Yang pertama itu adalah ujian tingkat kompetensi, yang mana itu dilaksanakan di kelas 12 atau kita menyebutnya itu UKK. Yang kedua itu penilaian diri. Yang ketiga penilaian otentik, penilaian project, dan ulangan harian. Jadi kita bukan hanya mempelajari tentang apa materi yang ada di kelas, tapi juga kita memiliki project atau tugas-tugas yang harus kita selesaikan, baik itu berupa film, video, gambar, ataupun yang lainnya. Dalam ruang lingkup penilaian ini ada 3, yang mana itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang mana kalian mungkin pengetahuan kalian bagus, keterampilan kalian bagus, tapi sikapnya jelek. Itu akan menentukan bahwa kalian bisa tidak naik kelas. Tapi jika sikap kalian baik, pengetahuannya baik, dan keterampilannya agak kurang, tapi kalian juga masih bisa naik kelas. Jadi 3 poin ini tuh berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dalam penilaian ini kita bisa melihat yang mana ada 2, proses dan hasil. Di proses ini ada informal dan formal. Di informal ini adalah komentar guru terhadap jawaban dan pertanyaan komentar siswa. Di formal ini adalah kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membuat simpulan tentang kemajuan peserta didik. Jadi guru itu juga tidak akan melihat kalian secara nilai, tapi kemampuan, yang mana kemampuan itu harus ada peningkatan. Kalau kita main game itu ada levelnya, ada level 1, level 2, dan level 3. Dan sikap yang dinilai itu ada 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang mana kompetensi inti itu ada bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan kreatif. Nah, teknik dan instrumen penilaian dari sikap itu ada 4, yang mana itu yang pertama observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Nah, contoh instrumen penilaian sikap ini seperti ini, yang mana ada 4, dari observasi, lalu kita menilai diri kita masing-masing. Lalu timbullah permasalahan dari jurnal, yang mana jurnal itu akan menentukan penilaian antar peserta didik. Nah, di lembar penilaian diri ini juga ada namanya sikap jujur. Yang pertama itu ada nama peserta didik, kelas, materi pokok, sama tanggal, yang mana itu menentukan saya tidak menyontek pada saat mengerjakan ulangan, saya menyalin karya orang lain, saya melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan barang, saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan, dan saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat jawaban teman lain. Di K13 ini kita tidak mengutamakan nilai, tapi yang kita utamakan adalah sikap. Sikap itu harus kita kembangkan terus-menerus, jangan. Nah, sekarang kita akan masuk namanya teknik dan instrumen penilaian, yang mana terdapat 3 tipe, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis itu seperti pada umumnya kita melaksanakan ujian, ada pilihan ganda, esai. Kalau tes lisan itu adalah saat kita berinteraksi dengan guru langsung,
one by one atau satu dengan satu. Dan ada juga penugasan, yang mana penugasan itu berisi tentang tugas-tugas kita, baik itu tentang brosur, tentang spanduk, dan lain-lain. Nah, contoh instrumen penilaian pengetahuan itu ada 3, yang mana juga terdapat tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, di penilaian keterampilan ini kita bisa melihat mencakup penilaian proses. Jadi setiap proses yang kalian alami di setiap jurusan, baik itu TKJ, multimedia, ataupun di OTKP, kalian mendapatkan nilainya baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, ataupun penyajian. Dan masuklah ke penilaian hasil, yang mana hasil itu dia nggak usah takut hasil itu jelek, karena kita juga dilihat dari proses yang apa yang sudah kita alami di sini. Nah, hasil itu berisinya apa? Berisi isi laporan, bahasa, estetika, ataupun hasil berupa produk gitu kan. Nah, contoh instrumennya adalah yang pertama itu akan ada yang namanya tes praktik. Di tes ini mungkin kalian akan bisa melihatnya di lab ataupun di kelas nantinya, baik itu masuk ke project, habis itu jadilah sebuah portofolio. Portofolio ini bisa kalian pakai nanti saat kalian bekerja. Jadi hasil yang kalian buat selama di SMK jangan sampai hilang sampai kalian lulus nantinya. Nah, di pengolahan nilai keterampilan ini kita bisa melihat yang mana jumlah nilai itu adalah praktik, project, ataupun portofolio dibagi nilai maksimal dikali 4 adalah skor akhir dari nilai praktik kalian. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas itu ada 5. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Tercapainya nilai-nilai kalian dengan KKM atau lebih. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 2 mata pelajaran. Dan yang kelima itu adalah ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah efektif. Atau kalau kita hitung-hitung paling maksimal itu tidak sampai 8 alfa. Nah, untuk kriteria kelulusan itu adalah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir dan lulus ujian sekolah, lalu lulus ujian nasional. Nah, itu semua adalah presentasi dari kami untuk tentang K13. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas, tentunya dengan skill yang tinggi. Para siswa baru kelas 10 SMK Mega Bangsa yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Farhan, biasa dipanggil Bapak Farhan. Bapak di sini selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Mega Bangsa bagian kesiswaan. Untuk acara kali ini MPLS SMK Mega Bangsa tahun 2021-2022, Bapak insya Allah akan mengisi materi tentang tata tertib siswa SMK Mega Bangsa. Ada beberapa tata tertib yang mesti dipatuhi oleh para siswa baru, khususnya umumnya seluruh siswa SMK Mega Bangsa. Di sini ada beberapa tata tertib yang selebihnya nanti akan di-share di grup masing-masing. Bapak akan bacakan 5 poin saja, selebihnya akan di-share dan ditempel di sekolah. Baik, untuk tata tertib siswa SMK Mega Bangsa. Yang pertama, jenis pelanggaran terlambat masuk sekolah, sanksi atau tindak lanjut
hafalan Al-Quran berdasarkan tahsin di jam setelah KBM. Jika lebih dari 3 kali, panggilan orang tua. Kemudian nomor 2, jika bolos atau meninggalkan pelajaran sebelum waktunya atau tidak mengerjakan tugas, sanksi diingatkan atau dinasehati. Kemudian ketiga, jenis pelanggaran absen 3 kali tanpa keterangan dalam 1 bulan, sanksi panggilan orang tua siswa membuat surat perjanjian. Keempat, tidak mengikuti tazkiyah atau salat berjamaah, sanksi panggilan orang tua siswa dan buat surat perjanjian. Yang kelima, jenis pelanggaran menggunakan sepatu bukan warna hitam, menggunakan sendal, sepatu santai, atau sepatu yang tidak layak ke sekolah. Sanksi, lepas sepatu atau sendal, dan jika lebih dari 3 kali, panggilan orang tua siswa. Mungkin 5 poin saja yang Bapak paparkan, dan selebihnya ada 27 poin yang insya Allah akan Bapak share di grup sekolah atau di grup siswa baru SMK Mega Bangsa. Selanjutnya, selain tata tertib, ada materi tambahan tentang pengenalan zat adiktif. Yang pertama, pengertian zat adiktif psikotropika. Anak-anak, materi ini sangat penting dan tolong diperhatikan. Zat adiktif merupakan zat-zat kimia yang dapat mengakibatkan kecanduan, ketagihan, ketergantungan pada pemakainya. Kemudian psikotropika merupakan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas mental atau perilaku yang biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kejiwaan. Jadi zat adiktif dan psikotropika merupakan zat yang dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan dan dapat mempengaruhi aktivitas fisik maupun psikologis pemakainya. Penggolongan zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif psikotropika digolongkan berdasarkan penamaan dan efek yang ditimbulkan. Berdasarkan penamaan ada narkotika, kemudian kedua psikotropika, dan ketiga zat adiktif lain. Penamaan. Kalau penggolongan yang berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu yang pertama stimulan, mempercepat proses yang terjadi di dalam tubuh. Depresan, menghambat atau menurunkan proses yang terjadi di dalam tubuh. Halusinogen, menyebabkan halusinasi. Untuk mempermudah memahami berbagai jenis nafza, maka dilakukan penggolongan berdasarkan penamaan. Untuk narkotika yang biasa kita sering dengar, menurut undang-undang ada beberapa yang tergolong dalam narkotika. Yang pertama opioida atau opium, morfin, heroin, kemudian ganja dan kokain. Untuk psikotropika yang tergolong dalam psikotropika antara lain amfetamin, ekstasi, barbiturate, benzodiazepin, flexilidin, magadon, dan lain-lain. Kemudian untuk zat adiktif lain yang tergolong dalam zat adiktif lain yakni inhalasin seperti thinner, bensin, lem, rokok, alkohol, dan lain-lain. Kemudian penggolongan nafza berdasarkan efek. Efek yang ditimbulkan stimulan
atau mempercepat meningkatkan proses. Contoh, kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Efek yang ditimbulkan depresan, contoh, alkohol, obat tidur, morfin, dan heroin. Efek yang ditimbulkan dari halusinogen, contoh, LSA atau lysergic acid amide, marijuana, dan ganja. Nah, ini penjelasan tentang narkotika, yaitu ada jenis-jenisnya. Ini tolong diperhatikan anak-anak. Ini contoh jenisnya, kayak seperti ganja, opioida, dan kokain. Ini yang tidak boleh dikonsumsi, yang dilarang oleh negara kita. Dan untuk diperhatikan jika ada orang-orang yang memberikan kepada anak-anak, ditolak secara halus dan dimohon untuk tidak menggunakan narkotika ini. Kemudian psikotropika, yaitu peringatan obat keras. Penggunaannya ada beberapa obat keras yang harus dengan resep dokter, yaitu di bawah pengawasan dokter, yang bersifat depresan terdapat pada obat tidur. Ada juga benzodiazepin yang menurunkan rasa cemas atau penenang, dan juga ada juga amfetamin bersifat stimulan seperti meningkatkan percaya diri dan bersifat adiksi atau kecanduan. Ini harus dengan resep dokter. Kemudian yang ketiga, zat adiktif lain, contohnya rokok. Ini ada komponen-komponen yang terdapat dalam rokok, yaitu gas CO, PAH, tar atau resin, dan juga nikotin. Nah, ini merupakan zat adiktif lain, bisa mengenalkan anak-anak bahwa ada beberapa komponen yang terdapat di dalam rokok yang sedikit membahayakan bagi tubuh anak-anak. Kemudian zat adiktif lain seperti minuman keras, merupakan seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol. Alkohol diperoleh dari proses fermentasi bahan yang mengandung gula seperti anggur, dan dampak dari minuman keras menekan fungsi kerja sistem saraf pusat dan merusak organ tubuh seperti hati. Ini juga dilarang bagi anak-anak untuk minum minuman keras, ya. Ciri-ciri fisik dan psikis pengguna nafza. Ini ada ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, denyut nadi dan pernapasan tidak teratur, badan panas dan kejang-kejang, dan banyak berkeringat, bahkan mengalami dehidrasi atau kurang cairan, nafsu bahkan berkurang hingga tubuh kurus dan tidak terawat, mata terlihat cekung karena kurang tidur, kerja motorik lambat karena terganggunya sistem koordinasi tubuh. Untuk ciri-ciri psikis, tingkat emosi yang sangat labil, murung, gelisah, dan mudah marah, sensitif. Terlihat rasa cemas yang berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial atau antisosial, kecenderungan menjadi ganas, menunjukkan perilaku menghayal yang berlebihan. Nah, yang ini yang terakhir, upaya menghindari penyalahgunaan nafza. Ini sangat penting. Bagaimana caranya kita untuk menghindari dari penyalahgunaan nafza itu tersendiri. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Ini sangat penting, ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap terbuka dan toleransi antar sesama, ya. Tidak boleh tersembunyi-sembunyi. Kita harus antar sosial, bertoleransi. Kemudian yang ketiga, gunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Contoh, olahraga, pramuka, seni, amal, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, masuklah atau gabunglah ke dalam kelompok yang baik-baik, pergaulan yang baik-baik. Yang kelima, ikut aktif menyosialisasikan bahaya narkotika, psikotropika. Nah, ini juga penting, kita harus ikut menyosialisasikan bahaya itu tersendiri. Yang terakhir, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja
pengenalan zat adiktif untuk anak-anak. Semoga dapat mengerti, dapat paham, dan Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk kegiatan MPLS dan juga untuk kegiatan sekolah. Tetap semangat walaupun dari rumah, tetap semangat. Kita harus sehat, kita harus semangat. Demikianlah, lebih kurangnya Bapak ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian, para peserta MPLS SMK Mega Bangsa yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mengisi materi tentang pentingnya pelajaran agama dan pendidikan akhlak dalam kehidupan kita, terutama bagi para pelajar. Jadi anak-anakku sekalian, sudah kita maklum ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia adalah berdasarkan kepada Pancasila, yang salah satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan. Sedangkan ketuhanan itu adalah poin penting di dalam kehidupan kita beragama. Apalagi kita sebagai orang Islam, ya, bahwa pendidikan agama itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena agama itu tidak hanya akan memberikan kita kebahagiaan di dunia atau di akhirat, tapi kedua-duanya. Karena ada anggapan hari ini kalau kita belajar agama itu hanya untuk dunia saja atau untuk akhirat saja. Maaf. Tapi dunia itu adalah dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya belajar agama atau agama itu akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin wal unsa wa huwa mu'minun falanuyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ahsana ma kanu ya'malun. Yang artinya kurang lebih artinya, barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan hubungannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah hubungan kebaikan kepada sama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji wala nuhniyanahu, maka kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah di sini kata ulama ahli tafsir mengatakan adalah kehidupan di dunia ini. Maka dengan dia mengamalkan agama, mengerti agama, maka kehidupannya akan menjadi baik, akan berkah, rezekinya baik, kehidupannya berkah, ya, semuanya akan menjadi baik. Dan kemudian di akhirat akan dibalas lagi, wala najziyannahum bi ahsani kanu ya'malun. Dan akan kami balas dengan apa? Dengan yang lebih baik lagi nanti. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam yakin kalau kita berbuat baik, beramal soleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Apa itu surga? Kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan akhirat yang tidak ada penderitaan lagi di sana, yang tidak ada lagi kesusahan lagi di sana. Hidup dengan berbagai macam kesenangan. Kalau kita berbuat kebaikan menurut agama kita, agama Islam, satu kebaikan saja maka Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Ini dalam maka nanti surga itu balasannya lebih baik daripada dunia. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis yang maksudnya orang yang paling miskin saja di dunia ini
maka nanti di akhirat orang yang paling miskin di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia surga yang luasnya 10 kali dunia beserta isinya. Coba sekarang kalian, ya, anak-anakku sekalian, pernah nggak keliling Indonesia? Itu baru Indonesia. Dunia ini mana seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, dari barat sampai ke timur itulah dunia itu. Ya, Amerika, Eropa, Asia, semuanya itu dunia namanya. Berapa luasnya dunia? Nah, kita nanti di akhirat, kalau kita masuk surga, itu balasannya adalah 10 kali dunia beserta isinya. Masya Allah, ya. Jadi anak-anak sekalian, ya, jadi agama ini penting kita pelajari karena akan membuat kita jadi orang yang baik. Ya, jadi orang yang baik, orang yang berbuat jujur. Dalam kehidupannya ini akan mewujudkan dalam kehidupannya ini kebaikan-kebaikan. Ya, maka dengan agama ini akan timbul kebaikan. Karena kita apa? Orang yang beragama ini takut untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia akan dibalas dengan kejahatannya. Ya. Dia berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikannya. Maka inilah pentingnya agama dalam kehidupan kita, belajar agama supaya kita di dalam berbuat baik ini semangat, dan di dalam berbuat baik takut. Kenapa? Kita akan dibalas. Di dunia saja, contohnya kalau orang berbuat baik itu, maka dia, kalau karyawan contohnya berbuat baik, maka dia akan dapat gaji, dapat bonus, dapat lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia berbuat baik, berbuat buruk, maka dia akan dikeluarkan dari karyawan, bahkan dia akan bisa masuk penjara. Demikian juga di sekolah. Kalau kita berbuat baik di sekolah, berbaik guru, berbaik kepada teman-teman, maka kita akan disukai teman-teman dan akan hidup dengan mudah. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada guru, kepada teman-teman, kepada lingkungan, maka kita akan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan kalau tidak, kita setidak-tidaknya kita akan dapat nilai atau prestasi yang buruk. Nah, maka dari itulah ini penting sekali dalam kehidupan kita ini untuk mempelajari agama. Apalagi kita sebagai orang Islam disuruh untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maksudnya adalah yang wajib ini adalah menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setiap orang Islam ini wajib menuntut ilmu syariatnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain sifatnya adalah fardu kifayah atau mubah. Ya, seperti ilmu-ilmu dokteran, seperti ilmu manajemen keuangan dan lain-lain sebagainya, ilmu geografi, ya, ilmu bumi, itu sifatnya hanya kadang-kadang fardu kifayah dan mubah. Kenapa? Karena tidak seluruh umat Islam boleh atau harus menguasainya, hanya sebagian saja pun sudah cukup. Tetapi kalau sholat, ibadah, maka setiap orang ini harus ngerti sebagai orang Islam. Ya, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, berbuat baik kepada orang tua. Ini setiap orang individu muslim dia wajib tahu, wajib untuk mengamalkan. Nah, maka dari itulah maka kita diwajibkan untuk belajar agama. Dan kita harus tahu sebagai orang Islam bahwa agama yang paling besar di sisi kita adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Ya. Karena setiap orang merasa agama itu baik, tapi kita sebagai orang Islam kita harus tahu bahwa seluruh agama baik, tapi tidak seluruh agama benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang terbaik. Ya. Dalam surat Al-Maidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, "Pada hari ini aku sempurnakan seluruh nikmatku kepadamu." Dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Ya. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Imran Allah berfirman, "Wa ma yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapa yang mencari selain agama Islam, fala yuqbalu min, tidak akan diterima agamanya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan agama, yaitu dengan agama Islam ini.
Ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Sesungguhnya Allah yang mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan dinil haq, dengan agama yang benar. Apa itu agama Islam? Supaya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Supaya menyempurnakan agama yang dulu. Agama apa? Agama sama yang dulu, kayak agama Kristen atau Nasrani, kayak agama Yahudi, ya. Itu semua agama-agama Nabi yang dulu sempurna. Tidak ada lagi agama selain agama Islam yang sempurna menurut kita hari ini. Nah, makanya kita harus tahu, ya, jangan sampai hari ini kita dijadikan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang lain bahwa semua agama itu sama saja. Tidak, semua agama itu baik, tetapi tidak semua agama benar. Maka dari itulah kita harus belajar agama Islam, belajar dengan benar. Dan belajar agama Islam yang dimulai dengan akhlak yang paling pertama. Kenapa? Karena akhlak ini akan melihat orang secara jauhirnya. Karena akhlak ini akan melihat orang dari luar, akhlak itu. Karena masalah orang-orang itu tidak akan lihat daripada hati kita. Orang tidak melihat hati kita, tetapi yang keluar dari hati itulah yang akan dilihat. Ya, maka kalau omongannya baik, tingkah lakunya baik, sopan santun, itulah akhlak. Dan makanya Rasulullah tidak salah bersabda di dalam hadisnya, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah itu untuk menjadikan orang-orang yang baik. Karena hari ini kita dengar di mana-mana, kita jangan terkecoh dengan propaganda orang-orang Islam itu teroris, ya, Islam itu tukang bikin kerusakan. Bahkan orang-orang Islam hari ini di mana-mana saling berantem satu sama lain. Kenapa? Karena tidak mengamalkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku sekalian, para peserta EPLS yang saya sayangi, maka dari itulah kita harus ini belajar bagaimana mempelajari akhlak dengan baik dan mengamalkannya dengan baik pula. Ya, maka dikatakan pula, apalagi pelajar-pelajar ini, masya Allah, untuk mendapat ilmu yang berkah, maka dia harus dimulai dengan akhlak. Ada imam seorang ulama mengatakan, bil adabi tubhamul ilm. Dengan adab, hanya dengan adab ilmu akan itu dipahami. Jadi kenapa hari ini banyak anak-anak sekolah ya susah banget ya ketika menerima pelajaran. Ketika menerima pelajaran susah, kenapa? Karena adabnya enggak benar, adabnya enggak baik sama gurunya, sama orang tuanya di rumah. Coba saya tanya, ketika waktu normal kalian ke sekolah, mau berangkat, cium tangan dulu nggak sama orang tua, mama sama bapak di rumah? Ya, terus nyampe di sekolah, ucap salam nggak sama guru? Ya, cium tangan sama guru waktu normal? Ya, kayaknya jarang. Maka kita diadabin. Apalagi ketika guru menerangkan, ya, masih ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk ketawa-ketawa, ya, dan lainnya sebagainya. Nah, inilah adab-adab yang mesti kita benarkan ketika kita menuntut. Kenapa? Karena dengan adab ini, ya, ilmu akan mudah dipahami. Bahkan dikatakan sebelum menuntut ilmu itu adabnya dulu benerin. Ya, ta'allamil adab, belajarlah adab dulu. Jadi ada beberapa ulama mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab dulu sebelum kalian belajar ilmu. Maka dari itulah anak-anakku sekalian, maka mulai dari sekarang marilah kita terapkan belajar adab yang baik kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, apalagi kepada teman-teman kita. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkah, supaya kita ini menjadi orang yang bukan hanya punya ilmu, tetapi juga orang yang punya akhlak yang mulia di sisi manusia, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Selamat bergabung di SMK Mega Bangsa. Mudah-mudahan kalian akan menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.